Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting. Hai, kita lanjut ya, let's go. Suasana di dalam kamar Liana tiba-tiba begitu mencekam. Meskipun di siang hari, tak ubah di malam hari, dekat kuburan, tidak ada aura happy. Kehadiran binatang raksasa itu membunuh keceriaan Liana, berganti ketakutan. Refleks, Liana melemparkan telepon, genggamnya ke lantai karena kaget. Mata terbelalak, menyadari seekor ular sanca berukuran raksasa tepat meliuk-liuk di lantai. Di bawah sofa yang diduduki Liana, moncong ular telah mengarah tepat ke wajah Liana. Liana bergegas bangkit, mengangkat kaki ke sofa yang tadinya menginjak lantai. Terpampang mimik ketakutan di wajah Liana melihat hewan mematikan tersebut. Menggelikan dan menjijikkan itu, lenga-lenga bisa mengoyakkan daging dan meremukkan tulang belulang di tubuh Liana. Kekuatan tenaganya untuk melilit mangsanya. Tolong! Tolong! Teriak Liana histeris, namun tak ada sahutan. Liana panik, bercampur takut, berusaha mengusir ular tersebut dengan melemparkan bantal yang berada di sofa. Namun nihil, ular semakin mendekati Liana, menjulurkan lidahnya, menjalar ingin menaiki sofa tempat Liana sedang berdiri. Terpampang wajah tegang, bercampur takut di wajah Liana. Refleks, Liana meloncat ke lantai, berusaha menjauhi ular tersebut. Namun, ular mengikuti pergerakan Liana. Ular itu begitu agresif, sepertinya sangat kelaparan, menganggap tubuh Liana sebagai mangsa yang sedap, siap untuk dililitnya. Liana mundur dan mundur, menjauhi ular tersebut. Namun kaki Liana telah mentok di dinding, perlahan menyandarkan tubuh ke dinding. Tubuh gemetaran, keringat dingin bercucuran karena takut. Ular melata tersebut mengejar pergerakan Liana. Liana tidak ada pilihan, memanjat ke jendela, lalu meloncati bangunan bertingkat tersebut. Kruk! Tubuh Liana mendarat tepat di dalam kolam renang. Jerit Liana menahan sakit. Bagian kening terbentur, sudut lancip di sisi kolam. Pandangan mata Liana tiba-tiba buram, tak sadarkan diri. Tolong! Tolong! Teriak pelayan villa, mendapati tubuh Liana telah terbenam di dasar kolam. Satpam villa bergegas meloncati kolam, mengeluarkan Liana yang pingsan dari kolam tersebut. Pak, terjadi sesuatu kepada istri Tuan, ucap pelayan wanita parubaya di telepon kabel yang menghubungi Han. Kau cari tahu kenapa ini bisa terjadi kepada istri Tuan, bentak Han, memarahi satpam villa tersebut. Baik Pak, ucap satpam, gemetar gugup. Kau tidak kompeten menjaga keselamatan Nona Liana. Itu saja tidak becus. Apa kau tidak takut jika Tuan Rio mengetahui hal ini terjadi kepada istrinya? Dia pasti akan marah besar, akan memecat kalian semua. Pungkas Han emosi. Cepat kau cari tahu penyebabnya dan hal-hal yang mencurigakan. Secepatnya beritahu aku, perintah Han lagi. Satpam villa mengangguk. Tak lama berlalu,
meninggalkan tempat itu. Han berjalan bolak-balik di depan pintu UGD, khawatir akan kondisi Liana. Tak lama, pintu telah dibuka. Han dapati Rehan telah berdiri tepat di depan pintu UGD tersebut. "Bagaimana kondisi istri majikan saya, Dok?" tanya Han, raut cemas. Rehan sekilas tersenyum, menatap hambar ke arah Han. "Kemana majikanmu itu? Sehingga tidak ada waktu menemani istrinya yang terbujur lemas di rumah sakit," sentil Rehan. Wajah Han sedikit tegang, merasa tertantang oleh perkataan Rehan. "Itu tidak ada urusannya denganmu. Tanggung jawabmu hanya melayani dan mengobati pasien, bukan menyibukkan diri mengurus urusan pribadi pasienmu," semprot Han lagi. Ternyata kau dengan bosmu tidak berbeda jauh, memiliki cita rasa yang sama," ucap Rehan lagi, memalingkan wajah. "Apa maksudmu? Apa yang ingin kau sampaikan? Langsung saja kepada intinya, jangan berbelit-belit," ucap Han lagi. "Nanti bosmu itu akan tahu sendiri tanpa aku beritahu," ucap Rehan bersamaan membalikkan tubuh berjalan meninggalkan Han. "Dasar dokter aneh, tidak punya tata krama. Apa yang salah dengan dirinya?" gumam batin Han sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu memasuki ruang rawat Liana. "Apa yang harus kita katakan kepada keluarga Pak Wijaya Raharja jika mengetahui hal yang dialami Tuan? Kita pasti dimarahi lalu dipecat," ucap salah seorang bodyguard kepada temannya. Terukir wajah cemas di kedua wajah mereka, yang mana sedang duduk di sofa ruang inap Rio. "Semoga beliau cepat sium." Ucapan mereka tiba-tiba terputus mendengar suara yang keluar dari mulut Rio. Aku harus cepat pulang, istriku," ucap Rio terbata-bata, berusaha bangkit. Kedua bodyguard bergegas menghampiri Rio. Tiba-tiba raut senang terpaut di wajah mereka setelah melihat majikan mereka telah sadarkan diri. "Tapi Tuan, kondisimu masih lemas," ucap pria itu. Rio berlahan membuka kelopak mata. Buram. Pandangan mataku buram." Refleks Rio berlahan mengocek kelopak mata dengan telapak tangannya. "Maaf, apa yang kau lakukan Tuan?" tanya pria itu, bingung dengan gelagat Rio. "Apa yang kalian lakukan? Berdiri di sana?" ucap Rio spontan. Kedua bodyguard bingung, saling berpandangan. "Tuan, apakah kamu bisa melihat kami?" tanya mereka serentak, ingin meyakinkan diri dengan apa yang mereka dengar dari mulut Rio. Jawab Rio singkat. "Puji syukur kehadirat Tuhan. Kecelakaan ini membawa hikmah kepada Tuhan kami," ucap salah seorang pria. Refleks menengadahkan kedua telapak tangannya. "Aku juga tidak menduga hal ini bisa terjadi. Ini sungguh kekuasaan Tuhan di luar nalar kita," gumam salah seorang pria lagi. "Nyonya pasti sangat senang mengetahui berita ini," ucap salah seorang pria. "Kau rahasiakan semua hal yang terjadi kepadaku, termasuk kepada istriku," ucap Rio tiba-tiba menyambar lengan pria tersebut yang berdiri di sisi ranjang. "Baik Tuan," ucap mereka serentak, tak lama menundukkan kepala. "Esok aku harus pulang, kau pesan tiket," perintah Rio, bersamaan berusaha bangkit.
Bodyguard menganggukkan kepala. Pak, kami barusan menemukan ular sanca ini di kamar Nona. Kami lalu menangkapnya. Lapor Satpam villa tersebut kepada Han. Ular? Ucap Han kaget, seolah tidak percaya. Bersamaan memandang ular sanca yang telah dikurung di dalam kotak jeruji besi. Iya pak, sahut satpam itu lagi. Hah? Han menarik nafas, bersamaan menyugar rambutnya. Tidak masuk di akal, tidak mungkin hewan liar itu bisa memasuki villa kalau tidak ada yang memasukkannya. Nalar Han lagi. Kau cari tahu hal-hal yang mencurigakan di sekeliling villa ini. Secepatnya kalian selidiki. Cek kamera CCTV juga. Perintahan garang. Baik, Pak, sahut para satpam menundukkan kepala, lalu membalikkan tubuh, bergegas melaksanakan perintahan. Siapakah orang yang beraninya ingin mencelakai istri Rio? Aku harus mencari tahu dan harus memberitahu kepadanya secepatnya, bisik batin Han. Apakah rahasia yang disimpan Rehan yang bersangkutan dengan Liana? Siapakah dalang dibalik kejadian yang dialami Liana? Kenapa Rio merahasiakan tentang penglihatannya yang telah membaik? Bagaimanakah reaksi Liana jika mengetahui penglihatan Rio yang telah membaik?